Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tambaragi yang berjudul Kenapa Islam Sangat Takut Kepada Film Kiblat. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, Shalom. Ya, beberapa hari ini sedang heboh, sedang viral sebuah film yang sangat ditakuti oleh Islam, teman-teman. Film ini dinyatakan menimbulkan kontroversi, bahkan disebut kampanye hitam terhadap agama Islam. Begini ya, kita bukan ngomong masalah takut nggak takut ya. Tapi kita nggak mau ada sesuatu dalam bentuk film kah atau konten kah yang mana itu membuat orang itu ya seperti kampanye hitam lah gitu kan, dalam artian mendeskripsikan Islam ya, karena ini berbahaya. Kenapa? Karena bagi kita ngerti ya, nggak semua orang Islam itu paham ya, banyak Islam itu yang awam gitu, yang mana kayak gini. Misalnya kita tahu bahwa sholat adalah tiang dalam agama Islam ya, sholat satunya adalah tiang dalam agama Islam. Nah, sholat itu adalah cara kita untuk satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Nah, jadi dalam suatu terjadi dialog antara kita dengan Allah, meskipun kita tidak dengar Allah menyahut ucapan soal kita, tapi sejatinya dia mendengar itu dan dia menjawabnya. Jadi komunikasi itu adalah lewat sholat. Nah, Anda bayangkan bagaimana bisa suatu yang merupakan media komunikasi dengan Tuhan tiba-tiba digambarkan seperti gambar ini gitu kan. Jadi gambar yang mana ada kan Anda lihat posternya itu. Jadi kalau dalam Kristen mungkin biasa ya. Ingat, kalau Anda sering nonton film-film barat ya, terutama barat itu kan, itu banyak sekali, bukan hanya isi konten film ya, poster juga sama seperti ini, di mana ada gambar suster kesurupan. Suster pakai kalung salib itu kesurupan, digambarkan sebagai setan gitu. Suster yang kerasukan atau anak kecil yang kerasukan, intinya adalah yang mana simbol-simbol Kristen situ ada. Yang Anda bayangkan seorang suster kerasukan, jadi setan gitu, Anda bayangkan itu. Atau seorang pendeta atau suster yang justru dia yang diharapkan bisa mengusir setan, malah dia yang terasuki. Jadi posternya, jadi gini loh, kalau dalam dunia Kristen itu biasa, bagi mereka itu biasa, kita tidak biasa itu, ya. Karena bagi kita agama nggak main-main. Kalau mereka mungkin agama main-main. Jadi kalau kita satu aja gambar kayak gini, poster kayak gini, ya, yang kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang yang sangat sakral, sholat itu ya, ibadah yang merupakan tiang agama, ya, sholat itu digambarkan seperti ini. Orang lagi sholat bisa-bisa kerasukan setan dan posisi dia ruku itu menjadi terbalik. Ya. Jadi ini sama analoginya dengan kalau Anda nonton film-film barat ya, sekali lagi ya, di mana itu tokoh-tokoh sakral di agama Kristen itu mengalami hal kerasukan. Bahkan ada salib lagi gitu kan. Jadi bagi mereka agama tuh mungkin seperti mainan gitu. Hal begitu bagi mereka biasa, kita nggak biasa guys. Lagi kita beda sama mereka itu intinya. Jadi kalau ini bagi kita mengundang kontroversi, bagi mereka tidak gitu. Karena itu tadi, begitu seriusnya kita beragama, kita nggak mau simbol-simbol agama tuh semacam dibuat seperti ini gitu. Sehingga nanti orang tuh menjadi takut sholat misalnya, ya kan? Bahaya nanti anak kecil nonton misalnya kan, kalau sholat bisa begitu, padahal itu cuma film, ya, cuma film doang gitu, ya kan? Nah, ini sesuatu hal yang berbahaya sebenarnya. Karena gini loh, kita harus jauhkan antara justru kita tuh dalam Islam itu ya, justru
agama ini adalah cara untuk menangkis setan. Karena setan adalah memusuhi agama. Salah satu cara memerangi setan adalah melalui agama. Setan suka dengan orang tidak beragama, orang yang sesat. Setan suka. Karena memang dia tuh memang mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk teman dia di neraka. Setan itu ya guys ya. Dia memang mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Maka dia suka dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, gitu kan, yang suka bermaksiat, yang tidak sholat terutama gitu kan. Orang-orang yang ibadahnya yang jarang beribadah gitu. Nah, suka setan sama mereka itu, jadi teman malah gitu kan. Bahkan mereka tuh jadi setan juga. Jadi segini ya, setan itu adalah dari bangsa jin manusia. Dalam artian gini, setan itu adalah sebutan label bagi manusia yang perilakunya seperti setan. Ngerti ya? Jadi manusia dan jin bisa berubah jadi setan pada suatu waktu. Kapan itu terjadi? Ketika perilakunya sudah seperti sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis gitu. Nah, makanya iblis itu adalah makhluk yang mana itu adalah salah satu jin ya. Iblis adalah salah satu jin yang tidak taat pada Tuhan. Bangsa jin yang tidak taat pada Tuhan. Ya. Jadi ada bangsa jin yang taat pada Tuhan, ada tidak taat pada Tuhan. Jadi bangsa jin yang menolak untuk menolak untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Adam, bukan untuk menyembah Adam ya, bukan untuk menuhankan Nabi Adam, tapi untuk menghormati Adam sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, yang bukan paling sempurna, yang paling bagus di antara ciptaan lainnya dan merupakan ciptaan yang mulia gitu. Nah, iblis menolak untuk sujud. Nah, itu iblis adalah salah satu bangsa jin yang tidak taat. Nah, turunannya dalam artian jin-jin dan manusia lain yang perilaku seperti iblis ya, itu adalah setan kita sebut gitu. Jadi setan dari golongan bangsa jin dan manusia. Jin adalah iblis adalah dari bangsa jin saja. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita misalnya ada pernah nonton film G30 SPKI, di mana ada kejadian orang lagi sholat subuh di suatu masjid, itu lagi apa ya? Jadi ini kan semacam teror. Jadi cara orang agar orang itu takut ke masjid, takut beribadah itu adalah dengan cara seperti itu. Misalnya film G30 SPKI itu memang kisah nyata ya, memang diambil kisah nyata. Itu bagus untuk pengingatkan, bukan itu nggak salah. Yang salah adalah kelakuan orang PKI yang waktu itu menyerang orang yang habis sholat subuh. Orang habis sholat subuh diserang, dibunuh di masjid gitu kan. Akuannya itu dirusak, masjidnya dirusak gitu kan. Nah, atau kisah penembakan teroris Bentontaran di Selandia Baru, itu kan menembak menyerbu masjid. Itu kan membuat orang jadi takut sholat, guys. Oh, jangannya nanti kita sholat nanti ada teroris ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita juga menyalahkan juga ya. Ini kita harus adil di sini juga di gereja. Kita teman-teman kita di gereja itu lagi merayakan sedang melaksanakan ibadah, tiba-tiba datang bom bunuh diri. Nah, itu juga salah ya. Salah juga tuh bom bunuh diri itu. Ini hal seperti ini juga hal-hal kayak gini juga. Ada poster orang lagi sholat ya dengan kepala lagi rukuk tapi kepala terbalik. Itu sama kayak gambar poster film atau adegan konten film yang ada suster misalnya kerasukan dengan wajahnya seperti iblis lah yang mengerikan. Itu juga membuat orang jadi takut sama suster, atau orang jadi jadi takut ketemu suster. Jadi ya nggak semua orang, masa itu adalah ada orang yang betul-betul terpengaruh, guys. Itu berbahaya. Kalau bagi orang terpengaruh itu berbahaya gitu. Jadi hal-hal ini nggak bisa dianggap remeh gitu loh, ya kan? Kita harusnya paham bahwa agama ini adalah cara kita untuk memerangi setan. Setan tuh paling gak suka dengan orang beragama, gak suka dia akan jauh-jauh gitu kan, ya kan? Karena gini, sama kayak kan kita tahu bahwa agama itu adalah suatu hal yang baik, ya. Iblis, setan adalah suatu yang buruk. Jadi nggak mungkin mereka ini saling mendekat, pasti akan berjauhan, ya. Orang iblis dan setan yang anti agama, dia akan jauh dari agama. Gak suka dia dengan agama, sehingga gak bisa. Makanya menyatukan antara setan dengan agama itu suatu hal yang
yang menurut saya adalah sangat mengganggu gitu guys, paham ya? Karena kita tahu bahwa agama itulah sesuatu yang bersih yang datang untuk menyucikan yang kotor, yaitu tadi pekerjaan iblis, pekerjaan setan itu kan kotor, itu disapu bersih oleh agama. Tapi ini digabung malah gitu kan. Nah, justru harusnya kita harus pahami bahwa justru dengan adanya misalnya, Anda tahu nggak ada film misalnya ini, film itu ya, itu ada film yang mana ketika ada adegan orang lagi azan, itu setannya terbakar, itu lebih bagus itu ya, itu bagus itu. Jadi itu adalah pesan moral bahwa setan itu takut dengan Tuhan, itu masuk akal. Tapi kalau ini seakan-akan setan itu tidak takut dengan Tuhan gitu, itu masalahnya. Karena hal yang Tuhan perintahkan tuh membuat bisa dibuat seperti ini gitu. Itu kan sepertinya setan itu tidak takut kepada Tuhan gitu kan, itu yang berbahaya. Padahal harusnya setan itu kan memang sebenarnya takut sama Tuhan ya. Jadi kenapa setan itu dia menggoda manusia, membangkang Tuhan, bukan karena dia nggak takut sama Tuhan, tapi memang dia tuh merasa kayak punya kayak dia tuh sombong guys. Bedakan antara sombong dan takut ya. Setan itu sebenarnya takut sama Tuhan, takut dia. Cuman karena sifat sombongnya ya mengalahkan sifat takutnya, rasa takutnya. Jadi di tengah rasa takut dia karena sombongnya menolak dia untuk sujud untuk menghormati Adam. Makanya dia kan minta kepada Tuhan itu. Ya kalau aku dihukum masuk neraka kekal di sana, aku minta tenggat waktu supaya aku bisa menjerumuskan anak cucu Adam untuk menjadi teman di sana nanti gitu. Nah, itu semacam permintaan iblis yang harus kita waspadai, karena kita tahu bahwa iblis tuh memang berusaha cari teman. Dia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam. Makanya kita tuh harus rajin beribadah seperti sholat. Tapi ini sholat malah diasosiasikan dengan seperti ini. Itu yang harus dimengerti guys. Hitam terhadap agama Islam. Oke, kita akan bahas video ini dan kita akan berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan komentar melalui link yang kita sudah taruh di kolom rakyat. Oke, kita baca dulu beritanya ya. Film Kiblat menimbulkan kontroversi. Mengapa disebut kampanye hitam terhadap agama oleh MUI? MUI nih teman-teman, MUI, sebuah organisasi yang paling ditakuti oleh Indonesia, dan organisasi ini takut sekali dengan film ini ya. Ya, ini kalau kita lihat dari posternya, ini seperti ini nih. Ini ke gambar orang seperti sedang sholat ya, sedang rukuk gitu. Tapi ini kepalanya terputar begini ya. Nah, ini adalah memang film horor, teman-teman ya. Poster film Kiblat yang mendapat kecaman dari tokoh agama dan warganet. Jadi dari poster ini aja, ini sudah menuai. Jadi ketika kita sholat, itu kan kita sedang komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tuh sedang komunikasi dengan kita. Ibarat kalau Anda bayangkan ketika Anda ketemu sama orang yang berkuasa. Karena Tuhan kan yang maha kuasa. Anda nggak ketemu sama presiden, bercakap-cakap ngobrol dengan presiden, meskipun Anda tidak dengarkan apa yang presiden sampaikan gitu. Karena kan sholat itu adalah komunikasi dua arah yang Anda tidak dengar dari pihak Tuhan, tapi Tuhan dengar dari Anda gitu kan. Nah, jadi kalau kita lagi bercakap-cakap ngobrol dengan Tuhan gitu kan, ibaratnya kita tuh sedang komunikasi dengan Tuhan, kok bisa-bisanya setan masuk gitu loh. Nah, itu yang nggak masuk akal. Ngerti nggak? Setan masuk dan beronar. Ini kan beronar namanya. Ya. Orang yang lagi ruko dengan dijadikan posisinya seperti itu. Itu kan berarti kan setan berbuat onar ketika setan atau bukan setan ya, iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam, itu dia sebenarnya tidak sedang beronar. Dia hanya menolak. Dia nggak berani macam-macam lebih dari itu kepada Tuhan. Tapi itu sudah cukup membuat Tuhan menghukum dia karena itu masuk sombong. Jadi dia tidak berani buat onar kepada Tuhan, tidak berani dia. Di suatu di depan Tuhan tidak berani dia. Dia menolak sujud untuk menghormati Adam itu bukan perbuatan onar, tapi hanya perbuatan sombong.
Bobotohan ini orang lagi sholat, ya. Ini bukan hanya, jadi kalau ada misalnya iblis atau setan itu mengganggu dalam bentuk membisiki, ya, membisiki ke dalam hati manusia, itu kan tidak itu kan tidak tidak tergambar seperti ini gitu loh, ya. Dan memang dia memang minta izin untuk itu, ya. Nggak sampai izinnya seperti ini, nggak sampai guys, gitu loh. Jadi sampai dia tuh hasil iblis itu hanya berusaha menyesatkan umat manusia dengan cara itu tadi, ya, membisiki atau mengajak gitu, baik dalam hati atau manusia terang-terangan mengajak, tapi nggak seperti ini, nggak buat orang seperti ini iblis itu guys, ya, nggak, ya, apa namanya, kecuali mungkin jin, ya, jin yang memang yang memang jin itu adalah dia tuh berubah jadi set, tapi tetap aja dia terbatas gitu, nggak bisa dia buat manusia seperti ini gitu kan. Jadi memang ini adalah intinya adalah kenapa kok adegan sholat yang diperbuat seperti ini. Jadi sesuatu yang kalau kita sholat, ya, itu tidak, jadi jangan kita sholat, ketika kita di masjid saja itu tidak ada yang berani itu iblis itu masuk ke dalam gitu, dalam masjid gitu kan. Karena di situ adalah dijaga oleh jin-jin muslim gitu. Jadi suatu hal yang memang bukan cuma ditakuti oleh jin atau oleh setan, karena logikanya guys, kalau kita misalnya, kalau kan gini, jin dan manusia itu adalah sama, dalam artian sama-sama, ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya jin muslim kan ada, kita kenal namanya jin muslim atau manusia yang beragama Islam gitu kan. Nah, itu pasti tidak suka dengan maksiat. Bukan tidak suka, dia pasti akan yang taat, dia itu pasti akan menghindari maksiat. Gak suka dia. Misalnya saya jujur, saya mendengarkan musik dugem itu, atau lihat orang pacaran atau apa itu saya nggak suka guys. Nggak, tapi nggak semua orang gitu. Tapi orang yang berusaha taat pasti nggak suka. Jadi dia akan menjauhi hal seperti itu. Bagi dia itu nggak menyenangkan. Nggak suka dia dekat dengan hal gituan. Dia mending jauh lagi. Dia lebih suka berkumpul misalnya dengan orang-orang yang tidak pacaran, orang-orang yang tidak putar musik dugem, orang-orang yang memang baik-baik saja gitu, yang ngomongnya baik, yang tidak sedang berjudi dan segala macam gitu kan. Nah, orang-orang yang sifatnya seperti setan itu, yang telah menjadi setan dalam arti harfiah, ya, itu memang ke situ larinya gitu. Memang menyukai tempat-tempat seperti itu gitu kan. Mereka datang mereka berkumpul dengan, dan mereka tuh senang sekali dengan lingkungan seperti itu. Nah, jadi kan bagaimana bisa sesuatu seperti jin. Jadi kalau jin muslim nggak mungkin. Jadi gini, coba ada orang di masjid, ya. Ada nggak kita tuh lihat orang itu, kecuali anak itu belum paham guys, ada nggak orang itu yang mengganggu orang lagi sholat? Nggak ada. Jadi di dunia manusia pun nggak ada orang yang ganggu sesuatu, nggak ada guys. Yang sesama muslim maksudnya, ya. Ada orang muslim lalu ganggu orang muslim lainnya lagi sholat, tuh nggak ada, ya kan. Nah, orang non muslim pun sebenarnya ganggu pun juga nggak ada dalam kebanyakan, ya, dalam hal yang general gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh malas dekat masjid gitu. Mereka mending jauh-jauh dari masjid. Mereka lebih suka misalnya tempat-tempat yang mereka senangi misalnya gitu kan. Nah, jadi justru yang orang-orang tadi yang suka ke masjid gitu. Jadi jelas ada pemisahan antara gengnya itu guys. Mana geng muslim, mana geng, termasuk jinnya gitu juga. Jadi sangat hampir tidak masuk akal ketika ada kejadian begini gitu. Nggak masuk di akal, ya. Kecuali misalnya itu tadi memang sudah dengan konsumat mungkin, ya, udah betul-betul nggak suka, adalah artinya memang pengen mencelakakan. Nah, itu biasanya dari pihak manusia, ya. Itulah kejadian G30 SPKI atau Bentontaran, itulah kejadiannya guys. Jadi sisi manusia yang bisa mengeksekusi itu, sisi manusia gitu kan. Karena manusia itu adalah
jin itu kan adanya di alam gaib. Dia tuh nggak seperti kita di alam. Jadi mainan jin itu adalah alam gaib, bukan alam dunia nyata kayak kita ini. Sehingga dunia berbeda. Sehingga aksi-aksi jin itu hanya bisa dalam sebatas mempengaruhi manusia. Aksi-aksi jin itu. Nah, untuk jin sampai ke alam kita, alam manusia ini, itu butuh. Saya dengar beberapa kajian itu ya, itu dan pengalaman saksi mata segala macam itu saya dengar banyak ceritanya itu adalah ketika mereka tuh mau masuk ke alam kita itu sangat luar biasa, ada sisi Tuhan juga gitu. Jadi betul-betul mereka tuh kalau masuk ke alam kita, mereka tuh seperti kita masuk ke alam air, bukan alam kita. Lemah kita langsung, guys. Jadi kalau mereka tuh diberi kemampuan untuk masuk ke alam kita atas izin Tuhan. Kalau mereka minta akan tentu kemungkinan besar ada yang dikabulkan gitu kan. Jadi itulah sama kalau saya dengar dengan kajian itu sama seperti ya mereka tuh menjadi lemah gitu guys. Seperti kita itu masuk ke air, ya gimana Anda mau bertarung dengan ikan-ikan di air? Anda tuh bukan itu alam Anda. Anda kan gerak Anda terbatas karena Anda tuh tidak sesuai dengan hukum fisika di dalam air itu. Anda mukulnya beda sama kalau di darat gitu kan. Jadi kalau Anda bertarung dengan ikan hiu di darat dia belum tentu menang gitu kan. Ikan hiu yang masih segar ya, yang masih giginya masih runcing segala macam itu Anda bertarung di darat aja Anda belum tentu menang, apalagi di air. Nah, jadi alamnya udah beda sehingga kekuatan iblis yang di alamnya gaib itu sangat besar di tempat kita jadi kurang drastis, bahkan menjadi lemah habis itu. Jadi makanya mereka menggunakan manusia untuk mengeksekusi dendam-dendamnya atau memang kalau jadi ada jin itu yang bukan jin juga manusia yang jahil gitu kan, yang itu tadi kayak bentontaran kah di masa manusia ya, kayak yang G30S itu yang lagi habis subuh dibantai itu dan segala macam. Jadi kejahilan itu adalah dieksekusi melalui manusia karena alamnya beda. Jin nggak bisa mengeksekusi itu karena alamnya beda. Mereka memakai media manusia. Makanya jin tuh berusaha mempengaruhi manusia kan dengan membisiki hati-hati kita. Tapi itu adalah jin yang tentunya jin yang berbentuk setan. Kan dia sudah tidak lagi jin normal yang dia kan jin tuh ada yang normal dalam artian dia tuh ya jin itu kan juga punya keyakinan guys. Jin itu sama kayak manusia punya keyakinan. Mereka ada yang beragama Islam, ada beragama lain gitu kan. Ada yang ateis juga. Ada yang jadi sama kayak manusia begitu. Jadi seperti apa manusia seperti itu jin dalam bentuk yang lain. Cuman mereka bedanya ada di dunia gaib dan mereka tuh punya kemampuan yang sedikit lebih dari kita di alam gaib sana. Karena memang tempatnya tuh di alam gaib gitu kan. Menuai banyak ketakutan ya dari tokoh-tokoh agama Islam. Oke, ini tanggal 26 Maret 2024 dari BBC.com ya. Film Kiblat akhir-akhir ini menuai kontroversi. Sejumlah umat Islam mengecamnya. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Colin Hafiz, menyebut film ini sebagai kampanye hitam terhadap ajaran agama. Maksudnya ajaran agama Islam di sini ya. Sejumlah sineas dan kritikus film menilai film-film horor Indonesia yang tayang belakangan ini memang mengarah pada eksploitasi agama demi meraup keuntungan semata. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari sutradara Bobby Prasetyo maupun rumah produksi Leopard Pictures atas yang dibolehkan itu yang justru tepat itu ya, misalnya kayak ada adegan di mana ada setan atau gambarkan setan di film itu lalu datang kiai untuk melawannya ya, kiai itu dengan jurus silatnya lalu dia baca zikir, baca ayat, itu setan terbakar. Itu baru masuk dalam hal dakwah ya, bahwa ternyata agamanya adalah bisa membungkam setan gitu, bisa membakar setan agama ini. Jadi memang karena agama ini kan adalah ciptaan Tuhan, agama ini kan adalah rumusan Tuhan untuk agar kita tuh diisi hukum-hukum agar kita tuh bisa mematuhi hukum itu dalam bentuk ketatanan dari Tuhan. Sehingga agama adalah sesuatu yang ditakuti oleh setan. Kenapa?
Karena agama ini yang membuat setan itu nanti susah jadi teman buat di neraka nanti, guys. Ini setan tuh sebenarnya ketakutan sama agama sebenarnya. Ya, agama ini memupus atau apa ya, memperkecil peluang setan untuk mendapatkan teman nanti di neraka gitu. Karena kalau orang beragama, tentu kita akan jauh dari perilaku setan, sehingga kita tuh akan akan jadi orang baik ya, sehingga dan kita tuh orang yang beriman dan bertakwa alias orang baik, sehingga api neraka tuh diarahkan buat kita. Sementara setan tuh pengennya kita masuk neraka gitu. Jadi betul-betul agama tuh membentengi diri kita dari dari api neraka, agama itu, guys. Sehingga setan tuh nanti semakin kita kuat beragama, setan tuh akan semakin susah untuk untuk mengeksploitasi kita gitu. Kan Tuhan mengatakan bahwa ketika iblis atau ya iblis meminta pada Tuhan untuk agar nanti dia tuh dia masuk neraka, tapi kasih kesempatan, tangguhkan kehidupannya agar dia bisa menyelesaikan manusia. Kata Tuhan. Meladeni permintaan iblis, tapi Tuhan mengatakan bahwa sekali kamu tidak akan bisa menyelesaikan hambaku yang beriman gitu dan taat kepadaku. Jadi sekali lagi ya, itu adalah hal yang ditakuti setan gitu. Agama itu. Makanya aneh kalau agama itu dibuat menjadi lemah di tahap setan gitu. Itu aneh sekali. Jadi makanya saya bilang ya, bandingkanlah ya coba film-film yang adegan ustadz melawan setan, dia pakai zikir setan yang terbakar, itu baru masuk ke dakwah Islam. Jadi agama itu di atas, agama adalah sesuatu yang setan takuti harusnya. Bukan dijadikan mainan gitu, guys. Ya, itu harus dipahami logika pikirnya. Kecaman dan kritikan tersebut. Adapun Wakil Ketua Lembaga Sensor Film LSF, Elvan Ismail, mengatakan kiblat belum lulus sensor dan masih tahap peninjauan sehingga harus dikembalikan ke rumah produksi. Kendati dia menyebut pihaknya memberikan banyak catatan atas film ini. Mengapa film Kiblat dikritik? Sejak dirilis pada Kamis tanggal 21 bulan 3 lalu, film Kiblat menuai tanggapan negatif dari kalangan sineas, warganet, dan kini tokoh agama. Di media sosial X, misalnya, kebanyakan komentar yang muncul menyebut film horor berbau agama ini tidak mendidik, menistakan agama, dan hanya menakut-nakuti orang sehingga takut beribadah. Jadi ini ditakutin dengan adanya poster seperti ini, film seperti ini yang ditakutin. Harusnya kan kalau misalnya adegan yang saya bilang tadi ya, ada setan di suatu tempat itu ditantang dia tuh dilawan oleh ustadz. Ustadz ini adalah pendekar ulah, memakai jurus silat melawan setan itu, dan dengan bacaan zikir dan ayat Quran itu setan terbakar. Itu baru. Jadi suatu yang agama itu kan diciptakan untuk membentengi kita dari setan agar kita tuh tidak ikut bersama setan masuk ke neraka, guys. Sehingga agama tuh sesuatu yang spesial. Gak bisa diobok-obok oleh setan, gak bisa. Yang bisa setan obok hanya orang-orangnya, bukan agamanya. Paham ya? Jadi kalau orang sudah sholat, itu setan gak bisa ganggu harusnya. Apalagi ketika dia berwudu, itu setan gak bisa ganggu harusnya. Ketika dia berwudu dan sholat, dia tuh gak bisa diganggu setan. Tapi aneh makanya kejadian seperti ini, guys. Poster itu aneh gitu. Jadi seakan-akan begitu lemahnya ke agama sehingga setan tuh bisa ngobrol-ngabrik agama sampai segitunya gitu loh, ya kan? Yang ditakutin oleh Islam adalah orang-orang tidak sholat, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Bikin orang takut beribadah gitu maksudnya. Pasalnya di film ini ada adegan saat si tokoh melakukan rukuk. Tiba-tiba saja tubuhnya membalik sehingga kepalanya menghadap ke atas. Nah, seperti yang ada di sini ya. Jadi ini sedang sholat, sedang rukuk begini, terus kepalanya mendadak putar begini. Horor, teman-teman, serem ya. Nah, itu yang ditakutin. Jadi analoginya dengan film-film yang ada berbau Kristennya, itu Anda lihat gambar-gambar poster dan adegan konten di mana film itu menggambarkan suster itu kerasukan atau pendeta kerasukan, ya kan? Nah, bahkan di gereja itu setannya tuh muncul gitu kan, sampai
setannya tuh ngobrak-ngabrik gereja, bahkan sampai patung-patung Yesus itu sampai sampai bertumbangan gitu kan, bahkan ada di beberapa film itu yang hancur bahkan. Jadi sebegitu murahkah agama dia dapat setan, sehingga setan tuh bisa dengan gampang ngobrak-ngabrik agama. Jadi agama itu adalah sesuatu yang harusnya ditakuti oleh setan, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, setan tuh nggak berani sama Tuhan deh guys. Dia tuh hanya bersifat sombong, sehingga dengan sombongannya dia tuh tidak taat pada Tuhan. Tapi jadi gini loh, bedakan antara kita tuh tidak taat dengan tidak takut ya. Jadi tidak taat tuh bukan lebih kepada menantang ibaratnya di main belakang gitu guys. Jadi nggak mungkin sesuatu berani head to head dengan Tuhan, nggak mungkin. Tuhan di depan dia ada mungkin, tapi kalau di belakang mungkin masih masuk akal. Dalam artian mereka menganggap bahwa Tuhan tuh nggak tahu, padahal Tuhan tahu loh. Sebenarnya Tuhan tahu. Jadi sebenarnya gimana pun kita berada ini nggak lepas dari Tuhan. Dia tuh tahu dimanapun kita berada dan kita ngapain ini dia tahu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh selalu head to head dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang awam nggak mengerti itu, mereka menganggap bahwa yang penting aku tidak tidak langsung mereka anggap Tuhan tuh sama kayak manusia mungkin ya, harus head to head gitu kan. Enggak, Tuhan itu tahu di mana apa, jangan itu ya, saya lay down jatuh saya Tuhan tahu, makanya berbahaya. Jadi ketidaktaatan kepada Tuhan ya, itu seperti jangan sampai kalau kita cuma malas oke lah, kalau kita cuma malas gitu kan. Tapi kalau sampai kita tuh menantang Tuhan misalnya, itu berbahaya gitu. Mungkin Tuhan tuh biarkan kita di dunia ini, dia kumpulkan dulu dosa-dosa kita, nanti dia akan azab kita di apa. Tapi kalau Tuhan tuh sayang sama kita, di dunia kita sudah ditegur gitu, dikasih teguran pertama, kedua, ketiga gitu kan. Akhirnya kita tuh langsung tersentak gitu. Oh, ternyata Tuhan ini, ternyata dia tahu kita lagi sedang nantang dia gitu kan. Jadi itu tanda Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau Tuhan nggak sayang, ya dibiarkan saja kita. Ya tunggu saja akibat nanti di neraka gitu kan. Ditakutin. Jadi orang-orang ini takut karena ada film ini, jadi orang nggak mau sholat. Ya takut seperti itu. Seperti yang dicuitkan @behind the gun, film ini masuk sebagai penistaan agama. Wow. Karena menampilkan gerakan sholat rukuk dengan penggambaran iblis atau setan. Kemudian ada Ustadz Hilmi Firdausi @hilmi28 yang bilang, dengan segala hormat kepada para pembuat produser film Indonesia, tolong hentikan membuat film horor seperti Kiblat ini. Sama sekali tidak mendidik, bahkan membuat sebagian orang jadi takut sholat. Jadi yang ada gini, ketika kita lagi sholat, itu kita digangguin dari kiri kanan gitu, depan belakang. Bukan orang sholatnya yang dirasuki, enggak. Karena ketika kita lagi sholat, kita tuh tidak sedang tangan kosong, ngerti nggak? Yang dirasuki itu kan adalah orang-orang yang pikirannya kosong. Orang-orang yang tidak, karena orang sholat itu kan lagi ingat Tuhan. Ingat, orang sholat itu adalah, dia kan, sholat itu kan tidak, bukan sesuatu yang statis. Tapi dia adalah aktif, ya. Beda dengan Anda misalnya nonton film. Itu kan Anda tuh tidak membaca ya. Anda tuh hanya menyimak gitu. Nah, itu meskipun berpikir ada bagian statisnya. Misalnya Anda tuh lagi asik berkhayal, Anda tidak lagi connect dengan dunia misalnya. Asik nonton, dipanggil dengar misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau sholat itu saya bilang beda dengan nonton tadi. Itu memang Anda tuh memang kan sholat itu kan kita harus melafalkan ayat bacaan sholat gitu, sehingga pikirannya itu tidak lagi kosong, jadi nggak impossible kalau dirasuki ya. Jadi setan tuh biasanya kalau di film-film dulu ya, yang film jadul, yang kita itu adalah tidak ada orang sholat itu kerasukan, nggak ada. Yang digambarkan adalah setan itu mengganggu orang di sholat, ada ya, setan mengganggu orang di sholat itu ada, tapi tidak masuk ke. Jadi sholat itu semacam dia tuh setan tuh hanya bisa di luar saja, nggak bisa masuk ke mendekat ke orang sholat tuh nggak bisa. Jadi seperti ada dinding gitu guys ya. Dia bisa mengganggu dari apa, tapi nggak bisa mendekat gitu. Bahkan kalau di film-film yang lama ya, jadi beda sama film baru ya. Film lama tuh digambarkan kalau justru ketika dia sholatnya makin khusyuk ya, bacanya makin khusyuk, itu setannya malah akan terbakar gitu, akan ketakutan. Jadi itulah yang seharusnya gitu. Jadi
penggambaran itu sesuai dengan apa, dengan keimanan gitu, bahwa memang setan tuh tidak menyukai atau takut kepada firman Tuhan gitu guys. Bukannya mereka tuh ngolok-ngolok dengan bahkan merasuki orang lagi sholat, itu nggak, saya sih belum pernah melihat orang lagi sholat dirasuki, belum pernah ya, belum pernah guys. Karena yang apa, paling saya pernah dengar cerita misalnya ada orang lagi tidur di masjid, tidur di bagian imam, itu tiba-tiba bangun, dia sudah dikena mayat. Nah itu berarti ada jin yang iseng. Nah itu saya yakin itu bukan jin kafir tapi jin muslim, karena jin muslim itu kan ada di masjid bersama kita, cuma kita bisa melihat karena mereka di alam gaib. Nah mereka mungkin marah kenapa kok tidurnya di tempat imam, ini semacam kayak melecehkan imam gitu kan. Tempat imam itu kan adalah tempat yang ya sakral gitu. Nah makanya mereka mungkin apa, iseng marah, mereka memindahkan sebagai apa ya, semacam towelan ini gitu. Kamu nih kok nggak hormati apa tempat sujud imam gitu kan, sedangkan imam saja kita sholat juga, jin itu juga diimami oleh imam dari manusia gitu kan. Entah ada imam juga dari di samping imam itu kita nggak bisa melihat karena ini adalah alam gaib, alam dia itu kan. Jadi itu jin itu marah gitu, sehingga memindahkan orang itu, jin muslim ini marah memindahkan orang itu ke ranah mayat gitu kan. Itu saya pernah dengar beberapa kejadian pernah terjadi seperti itu guys. Bahkan membuat sebagian orang jadi takut sholat. Dulu kejadian yang sama terjadi pada sequel film Makmum Kanzab. Pernah ada ya. Meskipun ada juga yang menilai pesan yang ingin disampaikan dari film ini baik. Bagi Islam, agama itu bukan mainan. Maksudnya adalah ketika agama coba dibuat mainan seperti itu, ya, dihubung-hubungkan. Harusnya kita kan tahu bahwa agama itu adalah jauh hubungan dengan setan. Setan akan menjauhi hal-hal seperti agama, bukan malah mendekat dia kan. Kan itu kan jadi musuhnya. Dia nggak suka, ngapain dekat-dekat sesuatu nggak suka gitu. Tapi kalau kayak maksiat itu setan juga suka gitu kan. Dia kan senang datangi tempat-tempat yang ada maksiatnya, maka dia senang nongkrong situ gitu kan. Dan jadi ini satu hal yang tidak sesuai. Jadi Anda bayangkan film dulu dengan sekarang tuh beda guys. Film dulu memang membuat orang tuh malah apa ya, imannya malah tambah kuat karena dia yakin bahwa lihat tuh ternyata setan tuh kalah sama firman Tuhan. Ketika datang ulama atau ustadz yang berkelahi dengan setan, lalu dia baca Al-Quran setan terbakar, berarti kan itu firman Tuhan itu menang melawan setan gitu. Nah tapi kalau setan sampai bisa ya, kalau karena suatu dibuat seperti itu, berarti biasanya kan bisa mengokupansi, bisa berbuat jauh dari itu. Kok berani sekali seperti itu gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang apa ya, yang beda lah guys konteks dengan film-film zaman dahulu gitu kan. Tutupi oleh poster yang disebut menyeramkan. Ya namanya film horor guys, ya pasti posternya menyeramkan. Kalau nggak menyeramkan ya itu bukan film horor ya. Misalnya kenapa nggak misalnya dibuat jangan ada ya gambar-gambar yang mengokupasi orang lagi sholat gitu, orang lagi beribadah. Jadi kalau orang lagi beribadah kan seharusnya kan logika kita mengatakan bahwa harusnya kan ada sesuatu yang melindungi dia gitu, karena dia tuh sedang komunikasi sama Tuhannya. Nggak mungkin dong Tuhan tidak menjaga dia atau menimpa malaikatnya gitu kan. Apalagi ini rumah Tuhan ya, di masjid misalnya, dan di situ ada jin-jin muslim pula yang menjagain gitu. Jadi sebelum jin kafir ini atau jin yang dalam bentuk setan ini datang, mesti kan sudah dihalangi oleh jin-jin muslim ini guys. Itu kalau manusia nggak bisa menghalangi karena kita tidak bisa melihatnya karena beda alam gitu kan. Tapi kalau jin muslim bisa menghalangi gitu. Jadi gimana mereka tuh bisa ganggu orang sholat sampai segitunya? Kalau ganggu, makanya mereka tuh biasanya ganggu hanya lewat bisikan-bisikan saja guys, yang membuat kita tuh lalai sholat atau kita tuh malas sholat, itu saja, nggak sampai ke fisik ini, kecuali kalau mereka menggunakan manusia. Contohnya itu tadi kayak teroris yang bernama Ben Tentaran gitu kan. Oke, jadi mungkin ini karena panjang videonya nih kan, jadi kita skip dulu ya, mungkin kapan-kapan coba kita sambung lagi. Saya juga udah
Udah agak ngantuk nih guys, nanti nggak bangun sahur. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.